Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh video food prepnya aku ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku habis belanja ke pasar, belanja mingguan gitu, dan ini itu juga sekalian untuk stok persiapan bulan Ramadan nanti berbuka dan sahur. Jadi ini tuh aku belanjanya pagi-pagi hari gitu, di hari Jumat sebenarnya ya. Ini tuh aku belanjanya cuman baru selesai ke edit aja untuk videonya dan baru juga bisa diupload di hari ini. Jadi ini tuh aku berbelanjanya untuk persayuran ini tuh emang lumayan sih ya, aku agak banyakin ya teman-teman. Terus juga ini tuh yang udah aku bersihin kayak ikan dan juga ayam itu aku udah bersihin duluan, baru aku mulai ngevideoin untuk si video aku berberes belanjaan ini. Nah, untuk ayamnya itu tadi aku bagi dua aja ya teman-teman. Jadi separohnya itu aku biarin mentahan dan nanti mau ditaruh di freezer, dan separohnya lagi itu tuh aku ungkep gitu. Jadi nanti kalau misalnya dipakai untuk sahur itu tuh nggak buru-buru gitu kan, tinggal goreng aja sebentar udah bisa dipakai untuk sahur. Jadi makanya untuk sebagian itu tadi diungkep aja untuk si ayamnya. Terus lagi nunggu ayamnya diungkep sampai benar-benar mateng. Di sini aku mau berberes dulu belanjaan seperti sayurannya ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh lagi ngeluarin juga untuk stok-stok sisa yang ada di dalam kulkas seperti kangkung. Ini tuh sisaan belanja beberapa hari yang lalu. Beli satu ikat gitu kan, baru dimasak separoh, dan alhamdulillah separohnya ini aku tadi cek itu masih bagus. Jadi ya udah aku biarin aja. Terus ini tuh aku satuin sama sayur kol ya teman-teman. Terus lanjut di sini juga ada sisaan labu sama beberapa kacang panjang. Ini juga alhamdulillah masih bagus. Waktu itu beberapa hari itu beli kayak item-item sayuran untuk masak si sayur bening ya teman-teman. Makanya itu tuh ada labu kuning, ada kacang panjang sama bayam. Jadi semuanya itu baru dimasak sebagian dan alhamdulillah sisa sebagiannya ini masih lumayan bagus. Jadi makanya ini tuh aku biarin aja di food container. Dan aku satu-satuin aja sama sayuran yang baru aku beli, dicukup-cukupin gitu ya untuk si food containernya ini, karena aku punyanya itu box-boxnya ini sedikit ya teman-teman. Jadi makanya ini tuh ya yang bisa digabungin untuk persayurannya aku gabungin aja seperti ini. Nah, tadi tuh ada sayur gambas, aku beli dua aja. Itu tadi wadahnya aku satuin aja sama sisaan labu. Terus lanjut, ini tuh ada timun dan wortel, aku satuin juga wadahnya dalam satu food container. Dan lanjut, ini ada kemiri. Jadi kemirinya itu masih ada sisaan dari stok yang kemarin-kemarin. Jadi aku gabungin aja sama yang baru. Karena menurut aku kalau kemiri ini lumayan penting ya teman-teman, harus ada di rumah karena pas lagi bikin bumbu-bumbu itu terkadang suka kemiri itu jangan sampai ketinggalan gitu kan. Nah, lanjut di sini ada sayur katu. Ini aku satuin aja sama sisa si kacang panjang. Terus ini ada sayur pakis dan ada si sayur kangkung. Jadi untuk dedaunannya ini tuh lumayan agak banyak aku belinya ya teman-teman. Soalnya waktu beli di satu tempat itu harganya itu 30.000. Jadi makanya ya udah aku ambil aja campur-campur gitu ya kan untuk si sayur per daun-daunannya ini. Lanjut, di sini ada beli daun bawang gitu, dan ini tuh wadah daun bawangnya aku keluarin dulu sisa-sisa daun bawang yang masih ada kesisaan. Terus untuk daun bawangnya ini juga aku nggak cuci ya teman-teman, jadi nanti pas di saat mau dipakai baru dicuci. Jadi ini tuh untuk daun bawangnya aku potong-potong aja agar daun bawangnya itu cukup masuk ke dalam boxnya ini, jadi dipotong-potong aja. Terus untuk daun bawang juga ini nggak aku cuci ya teman-teman, jadi kalau misalnya ada beberapa bagian yang agak sedikit kotor karena sisa-sisa tanah, aku lap-lap aja menggunakan tisu seperti ini. Dan kalau nanti mau pakai untuk masak barulah aku cuci kembali, karena kan untuk sayurannya ini aku simpannya itu
itu di pintu kulkas yang bawah kan. Jadi kalau misalnya mengandung air, bakalan nggak tahan lama untuk persayurannya itu disimpan dengan waktu yang beberapa hari ke depan gitu, yang lumayan lama lah untuk mencukupi 1 minggu ke depan gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada airnya. Nah ini aku lanjutin dulu ya untuk ayam ungkepnya. Ini tuh udah mateng, jadi langsung aja ini tuh aku salin ke wadah dan dibiarin dulu dengan keadaan terbuka supaya uap panasnya itu hilang dan ayamnya itu dingin dulu, baru nanti bisa dimasukin ke dalam kulkas. Terus lanjut, ini dari sisaan ngerebus si ayam tadi, aku langsung pakai untuk ngerebus si tahu. Jadi tadi aku tambahin airnya sedikit dan mau aku tambahin garam sedikit juga. Nah tadinya tuh tahunya nggak pengen aku rebus ya teman-teman, jadi pengen aku simpan aja langsung ke dalam kulkas. Cuman berhubung waktu ngebuka bungkusan tahu itu kok kayaknya aromanya agak-agak gitu ya, agak-agak mencurigakan kalau misalnya nggak direbus dulu. Makanya sama akunya ini semua tahunya aku rebus aja ya teman-teman, aku ungkep seperti ini supaya aman untuk disimpan beberapa hari ke depan, karena memang nggak langsung mau dimasak semua gitu. Nah kalau misalnya udah direbus seperti ini, udah dimasak, insya Allah itu tuh bakalan aman kalau disimpan ke dalam kulkas nanti. Terus lanjut, ini juga ada sisaan tempe dari beberapa hari yang lalu, 1 papan kecil gitu. Jadi menghindari juga takutnya nanti malah dia busuk ya kan, kelamaan di kulkas. Jadi ini mau aku ungkep juga seperti ini ya teman-teman. Jadi biar aman dan menghindari juga kayak stok-stok makanan itu terbuang mubazir gitu kan. Jadi makanya ini tuh untuk tempe sama tahunya diamanin aja, dimasak dulu seperti ini. Dan lagian juga kalau udah dimasak seperti ini, kalau misalnya mau digoreng lagi itu enak ya kan, tinggal goreng aja, nggak perlu lagi dibumbu-bumbuin. Oh ya, ini juga aku mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa spill satu-satu untuk harga-harga persayurannya aku, karena memang aku udah lupa harganya itu berapa-berapa gitu kan, cuman ada beberapa aja yang masih ingat-ingat. Kalau nggak salah sih juga ini tuh aku habisnya sekitar 200-an ribu gitu ya teman-teman untuk semua sayuran dan juga protein hewaninya. Oke lanjut ya teman-teman. Nah tadi aku juga ada nyimpan kentang. Untuk kentang itu aku nggak taruh ke dalam kulkas, jadi aku biarin aja di suhu ruangan dan di tempat terbuka. Terus ini lanjut aku ngiris-ngiris si gula merah, tujuannya diiris-iris supaya kalau mau dipakai nanti lebih mudah aja gitu ya, tinggal ambil. Nah ini kurang lebihnya ya teman-teman untuk stok aku di bulan Ramadan ini untuk 1 minggu ke depan, dan semoga dan insya Allah ini tuh cukup ya kan. Nah alhamdulillah udah food prep ya teman-teman. Bagaimana juga untuk teman-teman, apakah udah food prep dan juga udah mempersiapkan untuk Ramadan nanti? Kayaknya sih pada udah mempersiapkan juga ya kan untuk buka dan sahur di bulan Ramadan. Kalau misalnya dipersiapin seperti ini, menurut aku itu tuh lebih lebih mudah gitu ya teman-teman, jadinya nggak kalang kabut gitu kan, terutama di saat waktu sahurnya nanti. Nah kalau aku sih untuk awal puasa nanti ikutin pemerintah ya teman-teman, di hari Selasa nanti insya Allah, jadi hari Selasa baru mulai puasanya. Oh ya buat teman-teman yang samaan kayak aku menjalankan ibadah puasa nanti, selamat menjalankan ya teman-teman, dan semoga kita itu selama menjalankan ibadah puasa selalu diberikan kesehatan agar bisa fokus dalam melakukan ibadah puasa dan lain sebagainya di bulan Ramadan nanti. Nah ini alhamdulillah food prepnya udah selesai ya teman-teman, dan langsung aja untuk perbahanannya, makanannya ini langsung kita masukin aja ke dalam kulkas. Untuk ayam yang udah diungkep itu aku taruhnya di pintu bawah aja. Tapi kalau untuk ayam yang masih mentahan dan juga perikanan yang masih mentahan, ini langsung mau aku masukin aja ke dalam freezer supaya lebih tahan lama. Dan lanjut, habis selesai masukin semua perbahanannya ke dalam kulkas, ini aku mau nerusin untuk berberes di bagian meja kompor yang tadi dipakai untuk ngungkep ayam gitu ya teman-teman. Jadi mau diberesin dulu, barulah aku mau istirahat sejenak dan lanjut lagi sama pekerjaan selanjutnya nanti.
Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!